Hey, welcome back to Miss Dias RD Channel with me, Miss Dias. Dan hari ini Miss Dias mau nge-share tentang isi dari modul kewirausahaan di bab kelima, ya, yaitu tentang komunikasi. Ya, siapa sih yang nggak pernah berkomunikasi sejak dia lahir? Pasti semua orang berkomunikasi. Tapi apakah kalian tahu ilmu komunikasi? Dan hal-hal apa aja sih yang perlu kita perhatikan ketika kita berkomunikasi? Nah, sebenarnya kalau kalian mau baca, semua itu sudah ada di modul kewirausahaan di bab 5 ya. Tapi kalau kalian mau dengar aja dari Miss Dias, yuk kita mulai. Dari pengertian komunikasi mungkin ya. Jadi Miss Dias share screen dulu. Sorry. Jadi komunikasi itu apa sih, Miss Dia sebenarnya? Apakah orang ngomong itu baru disebut komunikasi? Kalau nggak ngomong itu apakah tidak komunikasi? Well, komunikasi itu mengacu pada tindakan. Jadi ada action gitu ya, oleh satu atau lebih. Gitu, satu orang, apakah terjadi komunikasi? Terjadi kok. Bisa aja komunikasi dari kamu ke dirimu, bisa. Atau lebih, itu bisa antar dua orang, dialog atau conversation gitu, berbanyak orang bisa. Yang mengirim dan menerima pesan. Mengirim dan menerima pesan ini wajib. Harus ada yang ngasih pesan dan menerima pesan, gitu ya. Bisa aja kok dari dirimu ke dirimu pesannya, bisa. Yang terdistorsi oleh gangguan atau noise. Jadi pastinya pesan ini mengalami gangguan. Ya, nanti jenis gangguannya apa nanti kita bahas, oke? Terjadi dalam suatu konteks tertentu, oke? Konteks dalam situasi tertentu, mempunyai pengaruh tertentu, harus ada pengaruhnya, ya, impact-nya, dan ada kesempatan untuk melakukan umpan balik. Jadi akan mendapatkan feedback, gitu. Itulah yang disebut komunikasi. Jadi ada action, ada orangnya, ada proses mengirim dan menerima pesan, terus ada gangguan, terus ada konteks, lalu ada pengaruh, dan ada umpan balik. Jadi ketika semua elemen itu muncul pada sebuah action, maka itulah disebut komunikasi. Oke, mungkin kamu akan berkilas sedikit. Oh, emang harus ada gangguan ya, Miss ya? Atau ada konteks, atau harus ada umpan balik dan lain sebagainya. Semuanya itu sebaiknya ada gitu. Mungkin kalian di suatu occasion melihat nggak ada gangguannya kok. Sebenarnya ada, tapi gangguan itu kadang-kadang terlihat dan ada yang tidak. Mungkin salah satu elemen di sini ada yang sifatnya sangat kecil sekali, ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang besar. Jadi ada yang terlihat dan ada yang tidak terlihat. So sebenarnya komunikasi itu adalah mengandung elemen ini. Untuk lebih jelasnya bisa kamu lihat di bagan ini, di model universal komunikasi ini. Jadi semua hal itu tadi yang disebut di definisi itu terjadi ketika kita sedang melakukan komunikasi. Oke. Nah, kalau kamu nanya tadi itu ya, beberapa hal yang perlu diketahui tentang komunikasi itu salah satunya adalah komponennya. Jadi sebuah komunikasi terjadi karena beberapa komponen di bawah ini ya. Di sini ada 8. Ya, kamu bisa lihat. Ya, pertama harus ada settingnya, konteksnya, lingkungan komunikasinya, fisik ada tempatnya, sosial psikologis, ya. Terus ada temporal, ada waktunya. Oke, jadi ketiga hal ini akan mempengaruhi kualitas dari komunikasi yang terjadi antar si encoder dan decoder gitu. Ya. Seperti itu. Terus berikutnya pastinya harus ada sumber dan penerima. Jadi siapa sumber pesannya dan siapa penerima pesannya. Kemudian ada proses encoding dan decoding. Encoding ini adalah proses pembuatan pesan dan penyampaian pesan, sedangkan decoding ini adalah proses menerima pesan. Oke, secara sederhananya seperti itu. Kemudian, seorang yang melakukan komunikasi itu pastinya memiliki kompetensi komunikasi. Nah, sekarang akan berbeda-beda levelnya dari satu orang ke orang lain. Ya,
Orang yang sering melatih kemampuan komunikasinya pastinya akan memiliki kompetensi komunikasi yang lebih baik daripada orang yang jarang melatihnya. Oke. Kemudian dilihat secara pesannya itu nanti ada yang bentuknya verbal dan nonverbal. Nggak mesti berupa kalimat, ya. Pesan itu juga bisa nonverbal, seperti gerakan tangan, mimik muka, sign, kode-kode seperti itu, ya. Jadi nggak mesti harus lewat kalimat, oke? Kemudian ada salurannya, yaitu bisa saluran via suara, ya, via suara, biasa visual atau gambar, olfaktori atau yang bisa dicium, bau-bauan gitu. Bau kuenya masakannya enak gitu, ya. Cukup lewat bau kita sudah dikirimi pesan sebenarnya bahwa oh baunya enak, yuk makan gitu misalnya. Jadi pesan-pesan itu terselubung sebenarnya. Nah, dan ada juga saluran taktil yaitu sentuhan. Nggak usah pasanganmu ngomong, disentuh aja tangannya mungkin sudah menandakan bahwa I love you gitu misalnya. Nah, dan lain sebagainya, Terus berikutnya ada umpan balik. Jadi pastinya dalam komunikasi itu ada umpan balik, ada feedback gitu loh, yang didapat dari sumber atau penerima gitu ya. Jadi saling memberikan umpan balik ya. Umpan baliknya itu bisa aja kamu notice langsung, bisa aja kayak terselubung gitu umpan baliknya. Next, yang tadi nih, yang terakhir, gangguan. Gangguan itu pasti ada dalam komunikasi. Tapi bisa kelihatan, bisa nggak kelihatan. Bisa kecil banget gitu, bisa besar banget. Pertama, gangguan fisik. Gangguan fisik itu seperti sesimpel suara-suara di sekitar kita saat melakukan komunikasi. Suara mobil lewat, suara klakson, suara apapun di sekitar kita. Itu bisa menjadi gangguan fisik. Kemudian ada juga gangguan psikologis. Gangguan psikologis ini yang tidak bisa dilihat. Mungkin orang-orang hebat sekali orang itu bicara ya, tidak ada gangguan sama sekali. Karena tidak dilihat gangguan psikologis ini. Semuanya terjadi di ranah otak gitu dan perasaan gitu. Jadi misalnya dia sedang memikirkan sesuatu di rumahnya padahal dia ada di kantor gitu, sedang berbicara, sedang seminar, sedang presentasi gitu. Kemudian gangguan yang ketiga adalah gangguan semantik gitu. Jadi gangguan ini biasanya berkaitan dengan kebahasaan gitu. Mungkin karena bahasanya berbeda atau karena terjadi misinterpretasi gitu. Jadi hal-hal seperti ini biasanya dialami oleh orang yang mungkin berbeda bahasa ibu. Sehingga ketika berbicara dalam sebuah komunikasi terjadi gap gitu. Oke, well itu komponen komunikasi. Next, yaitu tujuan dan fungsi komunikasi. Pastinya kalian udah tahu ya, apa sih tujuan dan fungsi komunikasi? Miss Dia cuma underline aja beberapa di sini yang ada di modul kewirausahaan. Yang pertama tujuannya adalah agar menjadi tahu dan memberitahukan, to inform. Oke. Kemudian menilai masukan dan hasil pada suatu pemikiran. Jadi to give it back, to evaluate gitu ya tujuannya komunikasi. Terus mengarahkan dan diarahkan ya, to guide, to give instruction gitu ya, seperti dari bos ke bawahan, seperti itu dari guru ke siswa dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat adalah mempengaruhi dan dipengaruhi. Jadi to persuade gitu, seperti dari motivator ke orang yang nonton gitu ya, dari guru yang sedang memberikan ceramah seperti itu. Kemudian tujuannya salah satu yang terakhir adalah mengandung beberapa fungsi insidental atau netral. Jadi kadang-kadang tujuannya itu tidak ditentukan dari jauh-jauh hari sebelum melakukan komunikasi gitu, insidental terjadinya. Terus bisa aja netral, kayak tanpa tujuan aja sebuah komunikasi itu terjadi. Ya, di sini yang tidak langsung mempengaruhi tercapainya tujuan dan hubungan dalam pergaulan sosial. Seperti itu. Jadi kalau kita ngobrol-ngobrol biasa sama teman-teman tuh kayak apa sih fungsi dari obrolan kita ini gitu. Sometimes kan kita kayak kurang clear gitu ngelihat obrolan itu fungsinya apa gitu. Karena itu terjadinya sangat insidental dan dalam kondisi yang sangat netral gitu. Jadi mungkin saja terjadi jenis komunikasi yang seperti itu. Oke, well, berikutnya
Di video berikutnya, Miss Dias akan lanjut tentang kegunaan dan mempelajari ilmu komunikasi ini. So, sampai jumpa di video berikutnya. Jadi, biar nggak panjang-panjang di video ini, Miss Dias cukupin. Oke. See you, sampai jumpa di video berikutnya.